Pemirsa, tuan rumah Piala Dunia Meksiko siap menyambut pembukaan Piala Dunia pada Jumat pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Masyarakat pun dijangkiti demam sepak bola. Demam sepak bola seketika menghidupkan suasana di Mexico City seiring dimulainya pembukaan ajang Akbar Piala Dunia 2026. Ribuan supporter dalam negeri hingga mancanegara memadati kawasan ikonik Angel of Independence serta area sekitar Stadion Azteca untuk menyuarakan dukungan. Di tengah berbagai tantangan internal yang sedang dihadapi negara, momentum bersejarah sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada ini disambut optimis oleh para fans sebagai panggung pesta budaya dan kuliner yang ramah bagi dunia internasional. Kendati diselimuti euforia, gelaran olahraga terbesar di jagat raya ini memicu pro dan kontra di kalangan warga lokal. Salah satunya penutupan jalur protokol dan pembatasan transportasi umum yang berdampak langsung pada aktivitas warga. Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 Jumat dini hari diprediksi akan menjadi yang termegah. Untuk pertama kalinya pembukaan diselenggarakan di 3 lokasi terpisah di negara tuan rumah yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Upacara pesta pembukaan Piala Dunia 2026 11 Juni mendatang akan mencetak rekor dan sejarah. Pembukaan dipusatkan di Estadio Azteca, stadion legendaris yang tercatat sejarah sebagai stadion pertama di dunia yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan sekaligus laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. FIFA memastikan Piala Dunia 2026 menghadirkan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah FIFA menyelenggarakan 3 upacara pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setiap upacara dimulai 90 menit sebelum pertandingan pertama yang digelar. Upacara pembukaan di Meksiko menampilkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas negara. Di Kanada, pembukaan akan mengusung konsep musik pop kontemporer dalam acara yang digelar di Toronto Stadium. Sementara di Amerika Serikat, upacara pembukaan digelar bergaya Hollywood di SoFi Stadium dengan pertunjukan megah yang melibatkan sejumlah musisi dunia. Dalam turnamen tahun ini menghadirkan berbagai perubahan besar termasuk jumlah peserta yang lebih banyak dan format kompetisi yang diperluas. Dengan sejumlah rekor dan inovasi baru, Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan akan menjadi salah satu edisi paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan komentar terkait keputusan Amerika Serikat yang menolak tim nasional Iran untuk tinggal di wilayah Amerika Serikat selama Piala Dunia FIFA 2026. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Mexico City. Presiden Meksiko menjelaskan FIFA meminta dukungan dari pemerintah Meksiko untuk menampung delegasi Iran. Permintaan tersebut diterima oleh otoritas Baja California dan klub lokal Solos de Tijuana yang kini menjadi basis mereka. Menurut Sheinbaum, tim Iran akan tinggal di kota perbatasan Tijuana dan dari sana mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai kota di Amerika Serikat tempat pertandingan Piala Dunia berlangsung. La selección de Irán y sus acompañantes, su equipo, no pueda pernoctar en su país. Más allá de que nosotros somos partidarios de que debe abrirse el mundo y que somos partidarios de la paz, cada país tiene su política y en esa perspectiva
también nosotros somos partidarios de la autodeterminación de cada país en sus decisiones. ¿Qué hicimos nosotros? Facilitar. Entonces no se permitió la entrada de todo el equipo de Irán. Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo y dijimos sí, claro que sí. Pusimos todas las instalaciones de Tijuana. Agradecemos, ¿cómo se llama el equipo de Tijuana? A los Xolos de Tijuana que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al gobierno de Baja California que dio todas las facilidades. Tidak hanya timnas Iran, Meksiko juga menyambut hangat kedatangan tim-tim peserta lainnya termasuk Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja tersebut disambut tradisi masyarakat Meksiko dan antusiasme penggemar yang memadati bandara. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen Meksiko sebagai salah satu negara tuan rumah. Pemirsa, Piala Dunia 2026 akan resmi dimulai dengan laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. El Tri memikul ekspektasi besar untuk membuka turnamen dengan kemenangan. Seluruh mata dunia akan tertuju ke Stadion Azteca, Mexico City saat Meksiko menantang Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Laga ini menjadi pertandingan pertama dalam format baru Piala Dunia yang kini diikuti 48 negara. Meksiko datang dengan modal meyakinkan. Pasukan Javier Aguirre tercatat tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir dan diunggulkan untuk meraih 3 poin di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Namun Afrika Selatan bukan tanpa peluang. Tim asuhan Hugo Broos kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 dan siap memberikan perlawanan sengit meski berstatus underdog. Menariknya, duel ini merupakan ulangan laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg saat sepak bola dunia nanti. Ya, ribuan orang dari berbagai negara menjadi relawan Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Meksiko. Dengan antusiasme tinggi, para relawan menyiapkan berbagai detail jelang pertandingan. Lebih dari 3.000 relawan melakukan sejumlah persiapan jelang laga Piala Dunia 2026 di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko. Para relawan datang dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, hingga Maroko. Relawan asal Kolombia David Zamora mengaku senang dan antusias. Ia tak menyangka bisa terpilih bersama ibunya di antara lebih dari 1 juta orang yang mendaftar. Fervor, yo siento una emoción muy grande porque desde muy niño a mí me inculcaron México, siempre he amado México y México me ha dado mucho. Y ahorita vivir un mundial, estar en el país donde se va a celebrar la sede. En las 16 ciudades tuvimos más de 1 millón de aplicaciones de diferentes partes del mundo. Resaltan países como Estados Unidos, Marruecos, México. Marruecos pues porque acaba de celebrar también un mundial y trae como toda esa cultura de Brasil. Y bueno, de allí pues bueno, se fueron distribuyendo, ¿no? Aplicaron a Guadalajara. Stadion Akron di Guadalajara, Meksiko menjadi penyelenggara 4 pertandingan selama babak penyisihan grup. Dengan kapasitas 48.000 penonton, Stadion Akron juga menjadi tuan rumah bagi timnas jumlah negara seperti Spanyol, Uruguay, Kolombia, hingga Korea Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wasit asal Somalia Omar Artan disambut hangat oleh warga Somalia saat tiba di tanah kelahirannya setelah dilarang masuk oleh Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026. Warga mengaku kecewa atas keputusan Amerika sebab keputusan tersebut dinilai tidak adil. Sebelumnya, Omar Artan dipanggil untuk memimpin sejumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Namun ketika tiba di Miami, Omar Artan ditolak Amerika Serikat karena diklaim memiliki keterkaitan dengan anggota organisasi teror setelah diperiksa selama 11 jam. Usai keputusan tersebut, Omar kembali ke tanah kelahirannya dan disambut bak pahlawan oleh warga Somalia.
Sejumlah warga memegang foto Omar sebagai rasa bangga terhadap pencapaian Omar sebagai wasit nomor 1 di Afrika. Sementara itu, warga Somalia mengaku kecewa atas keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat sebab keputusan tersebut dinilai tidak adil. maadaama anagana cunsigay wiilkeedina oo ka reebay inuu matalo xulka qaranka Soomaaliya markeedu ugu horeeyay oo garsooro Soomaaliyeed oo ka qayb gala World Cup ay noqon lahayd taariikh weyn ay noqon lahayd laakiin taariikhdaas ma noo suurtageli waayo Mareykanka ayaa naga carqaladeeyay iyo xukunka Trumpna waan cambaareynayna waxaan u jeedinaynaa garsooreena heerka caalami Soomaaliya in oo World Cup soo socdo insha Allah kan u soo horeeyo Sacuudi lagu qaban doono. Pada usia 34 tahun, Omar masih memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di Piala Dunia mendatang. Sebagai wasit yang telah diakui di benua Afrika dan memenangkan penghargaan wasit pria terbaik CAF 2025, Omar tidak ambil pusing dan fokus terhadap karirnya di masa depan. Sebelumnya pemirsa, Amerika juga sempat menolak visa sejumlah official delegasi timnas Iran. Menanggapi keputusan itu, Menteri Olahraga Iran yang juga visanya ditolak Amerika Serikat menyebut Amerika Serikat tidak profesional sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menyampaikan rasa kecewanya saat sejumlah visa milik pejabat dan staf timnas Iran untuk Piala Dunia ditolak. Ia juga dengan tegas menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah tidak profesional. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa timnas Iran akan menghentikan pertandingan jika ada provokasi yang menyinggung Iran selama gelaran Piala Dunia 2026. شکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف در حال انجام هست. ما هم بر اساس قوانینی که فیفا داره منشور. Menanggapi sejumlah visa supporter, staf timnas dan pejabat yang ditolak hingga memulangkan wasit Omar Artan dengan berbagai alasan, Donald Trump buka suara terkait hal tersebut. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil untuk memastikan keamanan negaranya. Ia juga mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia yang paling sukses. Successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly. Well, we're working on it very closely to make sure the right people come into our country. Menanggapi isu terkait visa staf timnas Iran yang diblokir Amerika Serikat, wasit Somalia yang dipulangkan hingga tiket supporter yang dicabut, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan masih mencari jalan keluar terbaik untuk kelancaran Piala Dunia 2026. Ia juga menyampaikan rasa bahagianya ketika Iran bisa berpentas di Piala Dunia. I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup. And I'm proud of the work of my team and grateful to the administrations of the three host countries for having cooperated with us to make this happen. And there are some issues that we are still dealing with, of course, to make sure that everything goes in the right way. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun publik beramai-ramai menyoroti perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Seperti apa penyambutannya? Berikut informasinya.
Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara. Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah. The Three Lions tampil beringas pada laga uji coba internasional di Orlando, Amerika Serikat menghadapi Costa Rica. Inggris mendominasi jalannya pertandingan dan menghabisi Costa Rica dengan skor 3-0. Timnas Inggris menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Sejak peluit awal dibunyikan, Inggris mengambil inisiatif serangan dan berhasil membuka keunggulan melalui umpan cutback yang berhasil dimanfaatkan Declan Rice menjadi sebuah gol pembuka. Skor 1-0 untuk Inggris di menit awal terus bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pasukan Thomas Tuchel kembali menguasai pertandingan. Di menit ke-68, Anthony Gordon berhasil menggandakan keunggulan melalui titik putih. Menjelang laga usai, Inggris memastikan kemenangan melalui gol penutup Ollie Watkins di menit ke-87 yang berhasil memanfaatkan bola muntahan di bibir gawang. Hasil ini menjadi modal penting bagi asuhan Thomas Tuchel untuk memperebutkan tiket partai puncak Piala Dunia 2026. Inggris sendiri akan menghadapi Kroasia pada laga perdananya di 17 Juni mendatang. Pemirsa, Maroko menggelar latihan jelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Ujian berat dihadapi Maroko karena cederanya 3 pemain mereka. Timnas Maroko menggelar latihan pemantapan jelang mengarungi Piala Dunia 2026. Bermarkas di New Jersey, Amerika Serikat, skuad asuhan Mohamed Al-Wahbi menjalani latihan ringan guna menjaga kondisi menatap laga pembuka menghadapi tim kuat Brasil. Meski begitu, Maroko didera absennya 3 pemain mereka dalam latihan kali ini. Abdel Sama Al-Zalzuli, Nasser Mauzroui, dan Ana Salahuddin harus absen pada latihan kali ini. Ketiga pemain harus bergabung pada latihan khusus pemulihan cedera. Tim kesehatan terus memantau kondisi ketiganya guna menentukan status mereka dalam tim pada gelaran Piala Dunia 2026. Maroko tergabung di grup C bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan akan menjalani laga pembuka menghadapi tim kuat Brasil pada 14 Juni mendatang di Stadion New York, New Jersey. Pemirsa, Portugal meraih kemenangan dalam laga uji coba internasional terakhir sebelum terbang ke Amerika. Cristiano CS berhasil menaklukkan Nigeria di kandang sendiri dengan skor 2-1. Pada laga uji coba internasional yang digelar di Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Portugal, tim asuhan Roberto Martinez mendominasi sejak awal laga.
Dengan mengandalkan ball possession dan rotasi posisi, Portugal berhasil menciptakan serangan dari umpan terobosan dari sisi kanan yang berhasil dimanfaatkan oleh Pedro Neto menjadi sebuah gol pembuka. Skor 1-0 untuk Portugal. Enggan dipermalukan di kandang lawan, Nigeria tekan Portugal dengan serangan balik cepat dan melesatkan umpan silang dari arah kiri yang berhasil membuahkan gol penyama kedudukan melalui sontekan keras Akor Adams. Kembali bangkit, Portugal mengunci kemenangan dengan gol yang diciptakan oleh Francisco Conceição melalui ruang terbuka di kotak penalti dan mengarahkan bola ke sudut gawang yang sulit dijangkau kiper Nigeria. Skor akhir 2-1 untuk Portugal. Dengan hasil ini, Cristiano CS menatap optimis laga perdana Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang kontra Kongo. Cristiano Ronaldo akan menjalani Piala Dunia ke-6-nya. Pada Piala Dunia kali ini, CR7 berpeluang mencetak rekor untuk mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Lewat titik putih saat Portugal mampu menang 2-0. Satu golnya disarankan ke gawang Korea Utara saat Portugal melumatnya dengan skor telak 7-0. CR7 kembali mencetak 1 gol pada edisi Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brazil dan CR7 mampu membubuhkan 4 gol. Ronaldo mencetak hat-trick kala bertemu Spanyol saat 1 golnya dilesakkan saat melawan Maroko. Sementara itu pemirsa, tim Samba Brazil menjalani latihan perdana di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan intensif jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia kali ini menjadi momentum untuk kembali mengulang prestasi Brazil sebagai juara bertahan setelah gagal dalam beberapa Piala Dunia terakhir. Sebanyak 26 pemain di bawah asuhan Carlo Ancelotti mulai menjalani latihan sebelum melakoni sejumlah laga fase grup Piala Dunia 2026. Sejumlah nama besar seperti Gabriel Martinelli, Marquinhos, Ederson, Raphinha, Vini Junior, dan nama lainnya terlihat hadir dalam sesi latihan yang digelar terbuka tersebut. Sementara untuk bintang Brazil, Neymar Junior dipastikan tidak tampil pada laga perdana di fase grup usai mengalami cedera pada sesi latihan timnas Brazil sebelumnya. Nantinya, Brazil akan menghadapi tim kuda hitam asal Afrika, Maroko, pada 14 Juni mendatang di Stadion MetLife, New York. Dari catatan, Maroko sempat tampil mengejutkan pada gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar dengan memulangkan Portugal di fase gugur. Pelatih kawakan Carlo Ancelotti merayakan ulang tahun bersama skuad timnas Brasil. Perayaan sederhana dilakukan kala Brazil menjalani latihan menatap laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti merayakan ulang tahunnya yang ke-67 di lokasi latihan mereka jelang Piala Dunia 2026. Suasana hangat perayaan sederhana dilakukan para pemain dengan berbaris membentuk sebuah lorong dan sang pelatih berlari menyusuri barisan pemain. Tim nasional Brasil menggelar sesi latihan terbuka di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat sebagai persiapan menghadapi laga perdana Piala Dunia 2026 menghadapi Maroko minggu mendatang. Meski tanpa dihadiri Neymar Junior yang tengah dalam pemulihan cederanya, namun Ancelotti menegaskan penyerang Santos tersebut tetap menjadi bagian penting dari rencananya. Brasil mengincar kemenangan pada Piala Dunia kali ini. Sebelumnya, Brasil meraih gelar juara dunia terakhir pada tahun 2002. Selecao kini berupaya mengakhiri penantian 24 tahun untuk meraih gelar ke-6 yang akan memperpanjang rekor mereka. Ya, jelang dimulainya Piala Dunia 2026 di benua Amerika, antusiasme masyarakat dunia mulai terlihat termasuk di Indonesia. Di Bangkalan, Jawa Timur, pendukung tim-tim peserta Piala Dunia mulai berburu pernak-pernik, utamanya jersey atau kostum timnas negara peserta. Antusiasme menyambut pagelaran Piala Dunia mulai terasa di sejumlah toko olahraga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penggemar sepak bola dari berbagai usia kini mulai berburu pernak-pernik Piala Dunia.
Salah satu yang paling banyak diburu masyarakat adalah jersey timnas negara peserta yang akan berlaga di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Antusiasme masyarakat ini menjadi berkah bagi pelaku UMKM yang selama ini memiliki usaha di bidang olahraga khususnya. UMKM di Kabupaten Pangandaran khususnya yang bergerak di bidang olahraga bisa tumbuh, gitu, diserbu oleh seluruh fan atau penggemar dari timnas negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Yang banyak dipilih jersey apa biasanya? Sama sih, tapi masih cenderung Argentina, Portugal, tim-tim negara besar ya, masih dari Eropa. Diprediksi peningkatan penjualan akan mencapai puncak saat Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, tapi ingat, pesta bola internasional ini tidak boleh dijadikan ajang judi. Polri berjanji bakal mengaktifkan Satgas yang akan berpatroli memantau aktivitas para mafia judi bola. Piala Dunia 2026 resmi dimulai Jumat besok. Ajang pesta sepak bola dunia ini disambut antusias seluruh negara, termasuk Indonesia. Acara nonton bareng pun mulai bermunculan dari mulai di kafe, restoran, hingga ruang keluarga. Termasuk kantor Polres hingga Polsek yang memfasilitasi nobar Piala Dunia 2026 secara gratis. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polri juga akan mengaktifkan Satgas Mafia Judi Bola yang marak bermunculan. Akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah. Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat. Piala Dunia 2026 berlangsung 12 Juni hingga 19 Juli, digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pesta bola 4 tahunan ini akan diikuti 48 negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi kini giliran nasib ribuan motor listrik yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis yang menjadi sorotan masyarakat. Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan 1 Wakil Kepala BGN lainnya, Ludwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non subsidi di Cikini berakhir ricuh. Aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax.
Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga kok BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangannya gimana Pak? Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita bahas lebih dalam malam ini, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Anggi, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Prime. Mbak Anggi, ini banyak yang berpikir bahwa kenaikan harga BBM ini dadakan tahu bulat Mbak Anggi. Komentarnya boleh Mbak Anggi? Dadakan tahu bulat ya. Oke, yang pertama yang perlu kami jelaskan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan saat ini, terutama harga BBM non subsidi ini tidak dilakukan secara dadakan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian harga sebelumnya kan sudah terjadi di awal pertengahan April bulan lalu. Untuk Dex Series itu juga sudah mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang ini adalah BBM non subsidi. Begitu juga dengan Pertamax yang kita tahu selama ini harganya tetap stabil, namun karena Pertamax ini memang merupakan produk BBM non subsidi, artinya apa? BBM yang tidak ditanggung oleh APBN untuk bebannya, sehingga mekanisme penentuan harganya pun dikembalikan ke mekanisme pasar. Dalam artian ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, otomatis akan terjadi penyesuaian. Itu juga halnya ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, akan juga terjadi penurunan harga, penyesuaian harga. Ini juga kita cermati ya, terjadi di awal bulan Juni kemarin. Untuk Dex Series itu juga mengalami penurunan harga, mengikuti harga global. Nah, disebutkan bahwa kenaikannya terjadi dadakan, tidak. Karena memang untuk penyesuaian harga itu berlangsung pada pukul 00 di tanggal di mana hari penetapan penyesuaian harga dilakukan. Artinya ya, Mbak Anggi, tapi nggak ada sosialisasi Juni, dulu kah? Sudah ada sosialisasi berupa rilis yang disampaikan oleh pihak Pertamina, dalam artian ini adalah hal yang lumrah terjadi. Sepanjang 2026 contohnya terjadi kenaikan dan penurunan harga untuk BBM non subsidi. Begitu juga ketika ada penyesuaian ini juga sudah diinformasikan. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk penyesuaian itu terjadi di jam 00 di tanggal penyesuaian berlangsung. Kalau tanggal 10 Juni yang berarti mulai di pukul 00 10 Juni. Jadi perlu kami sampaikan juga Mbak, bahwa pemerintah memahami lah bahwa penyesuaian harga ini tidak mudah. Tapi langkah ini harus diambil. Kenapa? Ini diperlukan agar sektor energi kita tetap sehat.
pasokan energi tetap terjaga dan juga tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu lalu bahkan ada tokoh nasional yang menyebutkan ini harusnya sudah naik dari jauh-jauh hari. Betul, tapi kan memang dijaga karena pemerintah melihat kondisi dan daya beli masyarakat dan juga dampaknya terhadap ekonomi. Namun ini sudah inevitable karena tadi itu harga minyak yang sangat volatil, yang naik, harus ada penyesuaian. Tapi yakinlah kondisi kenaikan harga ini tidak akan permanen, tidak berlangsung lama. Karena ketika terjadi penurunan harga minyak dunia, harga BBM non subsidi juga pasti akan turun mengikuti perkembangan harga tersebut. Tapi yang perlu kami sampaikan juga, Mbak, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada Menteri SDM bahwa yang harus dilindungi dari kondisi global yang seperti ini, yang mengakibatkan harga minyak dunia naik turun ini, yang harus dilindungi, yang jadi prioritas utama Bapak Presiden adalah melindungi masyarakat kecil, melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik lah istilahnya. Kebijakannya Presiden ini bahwa BBM subsidi, Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa yang dipilih momentum 10 Juni, Mbak Anggi? Kalau berbicara penyesuaian harga, ini sebenarnya kita nggak bisa bicara memilih tanggal ya, tapi memang melihat bagaimana proses dinamisnya harga yang berlangsung di tingkat global. Dan kalau kita bicara harga, ini tidak hanya berbicara mengenai harga minyaknya saja, harga crude-nya saja, harga produknya saja. Ada banyak faktor yang juga mempengaruhi, seperti biaya atau kos distribusi, kos penyimpanannya juga, dan kita tahu ketika pembelian BBM dari luar itu juga menggunakan dolar. Jadi ini juga banyak faktor yang mengakibatkan. Tapi yang paling penting ini sebenarnya, kondisi ini dialami oleh semua negara. Kita paham bahwa Indonesia untuk BBM non subsidi ini baru naik belakangan ya dari bulan April, dalam beberapa bulan belakangan. Sementara negara-negara di kawasan, negara-negara tetangga, kita melihat kenaikan harga, penyesuaian harga sudah berlangsung jauh lebih dulu dan juga dengan harga yang jauh di atas harga keekonomian yang ada di Indonesia. Untuk tahun 92 sendiri, untuk pertama kalau kita bicara harga keekonomiannya itu di angka 20 sampai 21 ribu. Namun karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga stabilitas sosial, makanya kenaikannya saat ini juga sebagian orang mungkin menganggap signifikan, tapi disinilah angka yang dianggap aman, win-win solution, menjaga kondisi ekonomi tetap stabil, tetap menjaga daya beli masyarakat, tapi juga menjaga ketersediaan pasokan, sustainability untuk pasokan dan stok energi bisa tetap terjaga. Baik, seberapa besar sebenarnya tekanan finansial yang ditanggung oleh Pertamina selama menahan harga sejak Maret lalu? Apakah sekarang sudah menutup gitu harganya dengan penyesuaian harga yang ada? Kalau pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak Pertamina ya, karena kami sebagai regulator hanya memastikan semua kebijakan dijalankan, mengawasi bagaimana proses kebijakan ini berjalan, dan tidak hanya Pertamina yang kita awasi, tapi juga bagaimana ketersediaan produknya sendiri. Kalau kita berbicara kalau barangnya ada harganya tinggi tapi distribusinya tidak bagus, barangnya tidak ada tapi harganya murah dan tidak bisa dijangkau juga, itu yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Iya, pengguna Pertamax ini banyak yang kemudian beralih ke Pertalite. Apakah betul beban subsidi kemudian menjadi bengkak dan mengancam keuangan negara, dan apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah? Harus diluruskan bahwa shifting terjadi. Mungkin terjadi shifting iya, tapi yang pasti yang harus kami tekankan di sini adalah pemerintah memberikan jaminan bahwa akses untuk energi ini terjamin bagi semuanya. Tidak bisa kita mungkiri barangkali para pengguna Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamax demikian juga selanjutnya. Namun demikian yang dilakukan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok BBM itu aman. Dan kita juga melakukan mitigasi, pemerintah, Kementerian SDM selaku regulator bersama Pertamina juga sama-sama memastikan bahwa BBM subsidi ini tepat sasaran, didapatkan oleh bisa diakses oleh orang-orang yang memang berhak. Tidak hanya itu, Mbak, bahwa kita juga, pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, kami juga butuh masyarakat untuk bekerja sama. Kenapa? Bahwa kondisi ini lagi kondisi yang dialami semua negara secara global. Tidak ada cara lain kalau kita tidak bergandengan tangan. Dalam artian apa?
bagi mereka yang mampu, jangan menggunakan akses BBM subsidi yang menjadi hak-hak saudara kita yang tidak mampu. Lebih kepada itu, kita sama-sama meningkatkan awareness lah mengenai kondisi global saat ini. Ya, Mbak Agi tadi sempat disebutkan bahwa ini bukan situasi permanen begitu. Kalau seandainya memang dimungkinkan dalam waktu tertentu akan ada penyesuaian harga lagi kalau memang memungkinkan begitu. Kira-kira ada dari pihak kementerian sendiri sudah ada ancang-ancang belum? Kira-kira akan bagaimana penyesuaiannya nanti? Ya, balik lagi hal-hal teknis ini kan sebenarnya ada di badan usaha. Namun yang bisa kami sampaikan bahwa ini tidak akan permanen. Tapi kita melihat harga minyak dunia ini kan sangat volatil ya, sangat dinamis, naik dan turunnya sangat cepat. Kita tidak bisa memastikan, tapi yang pasti ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan akan ada penurunan harga BBM non subsidi. Tapi yang paling penting tidak itu. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga ketersediaan terutama bahan bakar subsidi bagi masyarakat kecil, bagi petani, bagi nelayan, bagi mereka kaum rentan. Inilah yang harus diproteksi terlebih dahulu. Ya. Bicara soal ketersediaan, Mbak Anggi, bagaimana mengantisipasi jebolnya kuota Pertalite kalau disparitas harga ini semakin melebar? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa pengawasan akan ditingkatkan. Namun pemerintah tentu akan mempertimbangkan bagaimana melindungi masyarakat kecil, tapi juga tidak menjadi beban fiskal negara. Ini yang harus diperhatikan. Karena itu tadi saya mengajak, tidak bisa sendiri pemerintah nih. Kita sama-sama harus aware bahwa yang kita hadapi ini bisa kita lewatin bersama. Ini lagi survival mode nih kondisinya. Jadi kalau kita pun jor-joran, nggak bisa mengukur ini mana yang bisa kita akses, mana yang enggak, ya pasti akan terjadi jebol tadi yang disampaikan kuota subsidinya. Namun saya yakin masyarakat dengan kondisi ini sudah mengerti apa yang kita hadapi bersama. Sekali lagi, biarkanlah BBM subsidi diakses oleh mereka yang berhak. Ya, Mbak Anggi, sektor energi kita ini sangat sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Sampai kapan kira-kira formula jalan tengah ini bisa bertahan kalau tensi global terus memanas? Kita tidak bisa berandai-andai kapan konflik akan berakhir. Yang pasti bisa kami sampaikan adalah perintah Presiden jelas bahwa Menteri SDM ditugaskan untuk mengamankan stok energi nasional. Maka dari itu segala upaya dilakukan termasuk diversifikasi suplai untuk BBM kita. Kita tahu bahwa konsumsi BBM satu hari itu 1,6 juta kiloliter, 1,6 juta barrel oil per day. Sementara produksi nasional kita masih di angka 605 sampai 610 ribu barrel per hari. Artinya ada kekurangan 1 juta, inilah yang harus ditutup dari mendatangkan crude dan juga BBM dari luar. Dan solusi yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir adalah memperbanyak suplai dari negara-negara non Timur Tengah, seperti kita ngambil dari negara-negara di Afrika, di Nigeria, di Angola, termasuk juga dari Amerika dan juga Brazil. Jadi apapun upaya dilakukan untuk bisa memperkuat stok energi nasional kita dengan harga yang terjangkau, terutama untuk kaum yang rentan, dan juga mempertimbangkan keberlangsungan ketahanan energi dan mengukur agar bisa meminimalisir dampak ekonominya seminimal mungkin. Baik, Mbak Anggi, bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dalam segala keputusan yang diambil ini berpihak pada masyarakat? Seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah upaya maksimum, upaya terbaik untuk bisa stok pasokan tetap terjaga, pasokan energi tetap terjaga, dan bahwa penyesuaian harga, terutama BBM non-subsidi, memang tidak bisa terhindari penyesuaian ini, karena memang mekanismenya mengikuti harga pasar global. Tapi yakinlah, tidak hanya ketersediaan stok yang dijamin oleh pemerintah, namun juga pemerintah mengawasi Pertamina agar distribusi BBM ke seluruh daerah dipastikan aman, baik segala jenis BBM, sehingga masyarakat bisa mengakses energi atau BBM sesuai dengan preferensinya mereka. Baik, Mbak, pasca kenaikan BBM, harga BBM ini atau penyesuaian tadi yang Mbak Anggi sebutkan ya istilahnya, aparat keamanan ini sampai turun tangan untuk mendukung pengawasan pembelian Pertalite maksimal 25 liter. Apakah Kementerian ESDM melihat ada indikasi atau potensi penimbunan atau panic buying? Ya, ini juga yang perlu kami ingatkan bersama-sama, Mbak Fiska, bahwa
pemerintah di saat ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stok dan suplai energi nasional. Kami juga berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan penimbunan, aksi penimbunan. Bahkan tidak hanya itu, jangan juga melakukan mungkin panic buying karena mungkin ngerasa wah nanti setelah Pertamax naik harganya terus Pertalite kosong begitu ya. Karena narasi di luar dinarasikan banyak seperti itu. Tapi ketika kita bisa bekerja sama, artinya nggak ada oknum-oknum yang mengarah melakukan aksi penimbunan, insya Allah kondisinya bisa lebih kondusif. Gitu. Aparat, saya yakin juga aparat turun ke jalan, turun ke lapangan untuk mengamankan agar akses energi, suplai energi, terutama BBM subsidi ya, bisa diakses oleh mereka yang berhak, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi penting untuk sekarang kesadaran bersama untuk kita tingkatkan dan juga jangan melakukan penimbunan sehingga yang mengakibatkan kelangkaan dari BBM. Ya, merespon penyesuaian harga BBM ini sudah muncul gelombang aksi penolakan seperti salah satunya aksi di Cikini. Apa kompensasi atau bimbingan sosial begitu dari pemerintah supaya masyarakat kelas menengah yang merupakan pengguna Pertamax tidak merasa ditinggalkan? Ya. Kami memahami sekali aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Karena itu, balik lagi disampaikan, setiap penyesuaian harga ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat serta stabilitas nasional. Jadi penting juga ini Mbak untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif di tengah kondisi global yang terutama di Timur Tengah yang sedang bergejolak. Karena ini akan berdampak terhadap kelangsungan ketahanan energi kita bersama. Kalau kita masyarakat gampang terpancing, kalau kita masyarakat ada oknum-oknum yang sengaja membuat tujuan untuk mengambil keuntungan di kondisi yang seperti ini, ya itu yang sangat disayangkan. Itulah yang akan membawa kondisi jadi tidak kondusif akhirnya. Demikian. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sudah bersama kami di Sindo Prime. Selamat beraktivitas kembali Mbak Anggi. Pemirsa, Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Edison tiba di KPK bersama tersangka lain untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kohri Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang apapun dan hanya diminta foto bersama oleh pegawai Blu-ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan Cargo Blu-ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blu-ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blu-ray. Nah ini nih, ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu.
Menurut Raffi, usai toko pihak Blu-ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blu-ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Cargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Pemadaman tanpa pemberitahuan ini mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya, kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Tarif Transjakarta angkutan umum kesayangan warga Jakarta bakal naik, pemirsa. Pemprov DKI sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat Rp3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat Rp3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor.
Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek. Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax. Ada Bapak Presiden, kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Apakah yang saat ini juga sesuai dengan keekonomisan Pertamax saat ini, dan yang menjadi penyebab dari harga dan sebelumnya? Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pak, ini kan Pertamax naik, which is yang jadi pengaruh itu ke daya beli masyarakat. Gimana kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli itu? Apakah akan ada insentif lain untuk masyarakat, mungkin tarif listrik atau yang lain seperti itu, Pak? Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih. Beberapa hari ini di sejumlah daerah itu tanggapan seperti apa? Katanya kalau batu baranya langka, Pak. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton, dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Pak, pemadamannya ada, Pak? Pemadamannya itu ada dilakukan secara ini? Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Pak, apakah ada kenaikan pertama, Pak? Apakah naik lagi pertama, Pak? Makanya apakah naik lagi? Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Pemirsa, hari ini Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz.
Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar, serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers. It took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon,
no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pemirsa, Timur Tengah kembali membara. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran. Total ada 49 serangan ke Iran selama kurang lebih 5 jam. Militer Amerika Serikat merilis video peluncuran rudal Tomahawk yang digunakan untuk menyerang Iran. Total ada 45 serangan ke Iran dalam waktu 5 jam. Amerika Serikat berdalih serangan ini adalah serangan balasan setelah sebelumnya Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat yang berada di sebagian negara Arab. Salah satu serangan menghantam waduk di kota pelabuhan Sirik. Serangan ini menyebabkan 2 waduk yang selama ini memasok air ke wilayah Bemani dan Kostak rusak parah. Akibatnya 20.000 warga Iran terdampak dan kehilangan akses terhadap air bersih. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Meidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Iran klaim 70% serangan rudal balistiknya berhasil tembus pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Arzrak di Yordania.
Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat. Amerika Serikat pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al-Udeid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan pangkalan Al-Udeid di Qatar maksud kami. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Iran menegaskan tidak akan tunduk kepada Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga mengajak warga Iran bersatu melawan musuh-musuh Iran. اینا تصور می‌کردن با این اقداماتی که انجام دادن خواهند توانست در عرض 3 روز انقلاب ما رو ساقط کنن و بعد نیات شوم خودشون رو در کشور ما اجرایی نمایند. در نتیجه همه اون تصورات رو با حضور این عزیزان، حضور فعال شبانه روزی و با عشق در حقیقت نقشه برآب کردید شما. اختلافاتی که وجود داره رو بتونیم فعلا به هر شکلی که شده مطرح نکنیم. و این مهمترین بحثی است که الان دشمن به دنبالشه که امید بسته که در داخل کشور با ایجاد اختلاف و تفرقه بتونه نیاتش رو عملی کنه. با اونا که نتونست میخواد با این کار بکنه. Operasi militer Israel di Lebanon Selatan berlanjut. Sejumlah kendaraan hangus terbakar akibat serangan Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan pesawat tidak berawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di daerah Al-Bawaba, Al-Fuko dekat Keuskupan Agung Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang di dalam mobil. Asap tebal dan kobaran api membubung dari beberapa kendaraan saat petugas bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi hampir setiap hari kepada penduduk kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan untuk melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan situs militer Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pertarungannya dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran belum berakhir.